bersama kita di Siniar Motivasi dalam Siaran. Oke, sebelumnya sebelum kita berbincang nih ya, mau bahas apa? Kita kenalan dulu nggak sih? Nah, dimulai dari mana nih? Cap, cip, cup, kan lucu udah. Perkenalkan ya, nama aku Ridwan Nuralam, dulu pernah kuliah di Pendidikan Sejarah. Halo, Pak Salam. Itu ya, selanjutnya. Oke, perkenalkan aku Muhammad Rasyidi, mahasiswa Pendidikan Sejarah UNS. Oke, halo Mas Aman. Halo. Kalian kenalan dulu nggak sih? Aku soalnya belum kenal kalian. Kita dari kamu dulu deh. Oke, kenalin aku Mbak. Mahasiswa dari mana? Aku dari Pendidikan Teknik Bangunan, angkatan 22. Oke, kenalin aku Alivia, mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 22 juga. Nah, karena udah kenal nih, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini tuh kita akan ngobrolin tentang keegoisan manusia. Waduh. Tapi sebelum itu tuh, tentang kita keegoisan manusia zaman sekarang ya, kita akan flashback. Nah, kalau tentang flashback gini nih, jagonya tuh siapa tuh? Anak sejarah. Betul banget sih. Saya kembalikan mikrofon ini kepada anak sejarah ya, yang lebih mengerti mungkin kali ya. Dua-duanya sejarah. Iya, dua-duanya soalnya. Apa ya? Mungkin buat awalan kali ini. Enggak. Oke, kenapa? Aku mau tanya nih, kenapa bisa ada rasa intoleran dalam manusia? Sekarang, apakah itu dari zaman dulu tuh udah ada kah atau gimana? Kalian siapa dulu nih? Boleh dari Mas Amar dulu kali ya? Kayaknya lebih diem gitu kan. Kalau Mas Alamnya udah siap menjawab biar cair. Iya. Kenapa dulu ada rasa intoleran ya? Kalau menurutku sih mungkin karena yang pertama perbedaan suku dan ras ya, dan itu dalam suku dan atau ras itu kan pasti ada rasa mengenai apa ya, lebih tinggi dari suku atau ras lain. Mungkin sebutannya apa? Superior. Primordialisme atau Waduh, apa itu? ya, kalau Kita tidak tahu. Oh iya, etnosentris itu kayak apa ya? Rasa nasionalisme atau kebanggaan kedaerahan. Nah, ya maksudnya seperti itu. Mungkin dulu tuh karena belum mengenal suku dan ras yang lain, jadi rasa-rasa yang seperti itu tuh makanya apa ya, jadi tumbuh dan berkembang Sampai sekarang ya. bahkan sampai sekarang. Mungkin kalau dari aku mungkin kayak gitu. Kalau dari Bang Alam, ya kalau ngomongin soal rasisme atau intoleransi, ada menarik sebenarnya di buku Sapiens tuh. Kan dulu manusia itu nggak cuma Homo sapiens ya. Ada teorinya manusia tuh banyak jenisnya gitu. Kayak yang paling terkenal mungkin yang paling mendekati sapiens itu ada Homo neanderthal. Jadi lemah neanderthal di Eropa. Kalau ngomongin soal rasisme atau perasaan intoleran muncul dari mana, bisa jadi sebenarnya dari manusia purba aja itu udah ada perasaan-perasaan kayak gitu, karena ada teori kalau punahnya manusia purba neanderthal ini ada sangkut pautnya sama Homo sapiens itu. Jadi ada teori kalau menyebarnya Homo sapiens ini juga berpengaruh ke punahannya neanderthal ini. Salah satunya adalah, ini masih teori ya, kalau genosida yang dilakukan sama sapiens ke neanderthal, walaupun itu belum pasti karena ada teori juga kalau ada peleburan di sana. Jadi dua jenis manusia ini bergabung dan ternyata yang lebih unggul sapiens akhirnya yang mendominasi sapiens. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, mungkin aja terjadi kalau sebenarnya nenek moyang kita ini udah ngelakuin rasisme bahkan sampai genocide. Jadi bisa dibilang kalau ini tuh apa yang terjadi sekarang itu juga ada sangkut-pautnya sama dulu. Walaupun itu baru teori, tapi kan ya tetap ada kemungkinannya. Jadi apakah rasis? Bukan, masa aku bilangnya rasis? Intoleran tuh apakah itu sebenarnya kebutuhan kita sebenarnya?
Di siapa nih? Dari siapa dulu? Terserah. Intoleran ya. Menurutku ya, dari yang beberapa alasan tadi kayak mempertahankan diri lah dan lain-lain ya, itu sebenarnya secara nggak sadar tuh bentuk manusia mempertahankan diri dia, apa ya, bentuk dia dalam menyelamatkan dia gitu sebagai sebuah spesies gitu buat agar selamat dan lain-lain lah bentukannya. Jadi ketika dia nemu yang asing ya dia mencoba menghindari itu ya kayak buat menghindari masalah atau dan lainnya lah. Sebenarnya pada mungkin ya naluriahnya. Tapi kan di masa modern ini kayak gitu sebenarnya udah nggak terlalu relevan ya karena kita udah globalisasi gitu. Orang-orang udah terbiasa udah untuk lihat sesuatu yang beda gitu. Malah dari sejak kita kecil aja kayak kita udah terbiasa buat ketemu hal-hal yang asing buat kita. Jadi ya menurutku sebenarnya udah nggak relevan apalagi buat negara kayak Indonesia yang unity in diversity gitu. Kita padahal banyak di dalam Indonesia sendiri aja tuh sebenarnya kita banyak suku yang berbeda gitu. Iya, banyak budaya. Harusnya dipertanyakan nggak sih rasa toleransi kita itu? Nggak masalah ya? Masalah. Sangat. Pernah ngalamin itu nggak Mas? Ngalamin nggak sih? Kan bukan asli Solo juga kan. Kalau dari aku buat ngalamin ya kayaknya belum pernah sih karena Jogja Solo kan hampir Hampir dekat Iya. ya. Oke. tidak ada bedanya gitu. Si Jawa dia. Di Jawa ya. Di Jawa. Tapi mungkin kalau buat yang berbeda ras mungkin ada ya. Apalagi kalau di lingkungan di rumah tuh ya terutama. Kalau di rumah ini apalagi di kampung tuh ya. Dulu tuh perihal pendatang apalagi pendatangnya nih bukan orang Jawa ya. Itu pasti pandangan kita di kampung ini sedikit berbeda gitu. Atau contoh yang paling mungkin nih soal mungkin dari teman-teman dari timur ya. Kalau cari kos-kosan nih mungkin di daerah Jogja masih agak sulit. Oh iya Pak. Karena kenapa tuh? Kenapa? Ya mungkin Stigma masyarakat. ya stigma tapi ada faktor lain juga mungkin ya. Tapi kalau dari aku sendiri hal itu udah makin menurun sih. Karena teman-teman dari timur juga kan udah mulai Datang ini ya. Biasa menyesuaikan bisa diri. menyesuaikan dengan budaya lokal. Benar-benar. Itu sih kalau dari aku. Terus kan tadi kan udah bahas tentang globalisasi. Berarti kan kita udah ada kemajuan iptek tuh. Kemajuan iptek. Sebenarnya globalisasi itu membantu kita nggak sih? Atau justru memperparah perpecahan itu? Perpecahan intoleransi? Menurutku malah itu globalisasi, iptek, teknologi dan lain-lain tuh kayak ini ya, pisau bermata dua ya. Satu sisi kita jadi lebih mudah ketemu orang-orang, bahkan kayak kita sekarang kayak bisa deh video callan sama orang Yucatan gitu, apa orang Kanada gitu, atau orang Transnistria gitu. Tapi ya di satu sisi lain itu jadi malah bisa jadi alat buat ngelanjutin intoleransi itu. Jadi kayak gimana ya, contohnya kayak menghina suku lain lewat online atau gimana gitu. Mungkin malah teman-teman di sini yang pernah ngerasain kayak gitu. Kan aku aku kan main game kan, aku main Roblox. Nah aku tiap ada kan on mic kan aku kadang medoknya ada kan, aku keluarin medok gitu. Terus aku pasti diginiin, Jawa, aku digituin. Kayak apa sih? Parah banget gitu ya. Iya, langsung digituin aku. Terus apa? Iya kan, itu jadi kayak satu sisi orang bisa pakai teknologi itu buat ngelakuin kerasisan dianya ke orang lain, tapi di satu sisi kita bisa belajar buat ketemu orang lain. Kan kayak banyak tuh kayak di YouTube tuh orang main emo ya. Itu yang ketemu orang luar terus saling ngobrol bahasanya dan lain-lain. Itu kan bisa buat belajar juga ya, buat saling kenal. Benar. Ini tergantung orangnya sih menurutku. Tergantung gimana manfaatnya ya. Iya. Menurutku soal perkembangan teknologi ya, kalau buat isu rasisme ini malah bisa buat ngurangin sih, karena pertama kita bisa lebih mengenal teman-teman dari beda daerah maupun beda suku ras ya.
itu membuat kita jadi lebih terbuka mungkin dalam segi berpikir. Jadi soal ada kaitannya nanti juga soal multikultural juga. Di situ kan kita bisa mengenal suku lain, daerah lain, makanya kita bisa jadi saling mengenal. Jadi satu sisi bisa buat ajang tadi memperlancar dia buat membedakan dia dengan suku lain, tapi ada juga buat mempelajari itu ya, kebudayaan suku lain. Nah, kalau menurut Mas Amar sama Mas Alam nih, gimana caranya orang itu bisa menghapus mindset kita sama mereka? Kayak kan ada nih orang yang lebih mengagungkan sukunya atau daerahnya, padahal dia tuh udah hidup di luar daerahnya. Harusnya kan dia bisa adaptasi gitu. Kalau dari aku mungkin harus kenal dulu sih, karena kalau kita belum kenal atau seenggaknya ngobrol lah dengan orang yang beda suku atau ras dengan kita ya, karena dari situ kita nanti bisa tahu ternyata orang yang berbeda suku dan ras dengan kita nih tidak terlalu buruk gitu, bahkan orangnya lebih asik mungkin gitu. Dari aku gitu sih. Kalau dari Mas Alam? Kalau dari aku gimana ya? Orang aku sering ngomong Sunda di sini kan. Bener. Ya menurutku identitas daerah tuh ya nggak perlu dihilangin sih. Oke. Itu juga penting buat tiap individu ya punya identitas dia tuh siapa dan dari mana. Tapi kan balik lagi untuk urusan intoleransi, ya manusia juga harus belajar gitu buat saling kenal. Kita punya identitas diri sendiri, tapi nggak semua orang tuh kayak kita gitu. Kita harus belajar buat beda. Ya bener kata Amar tadi, belajar buat saling kenalan dulu, saling ngobrol dulu. Mungkin itu salah satu solusi paling mudahnya ya sebenarnya, buat saling terbuka dulu. Jangan karena dia beda udah langsung nutup diri gitu. Kenalan dulu lah. Mengenal satu sama lain. Iya kan, kenalan itu gampang ya. Iya, gratis ya. benar. Gak usah bilang langsung Jawa nggak ada. Iya, semedok ya. Medok itu, nonton medok terus digituin. Nah itu kali-kali udah belajar sejarah tuh. Nah di sejarah tuh Ada nggak sih? tadi kan ada kita bahas tentang genocide atau apa gitu. Terus apakah kita bisa belajar dari hal tersebut gitu, biar tidak terjadi lagi gitu? Ya walaupun tadi cuma baru teori ya. Nah, kita bisa nggak sih belajar dari teori sejarah itu buat kita praktekin di kehidupan yang sekarang gitu, Vin? Ya Gimana ya ngomongnya? ya kalau belajar ya salah satu fungsi sejarah kan itu ya, untuk mempelajari hal di masa lalu agar Tidak keulang. agar nggak keulang, agar lebih baik lagi di masa depan. Kan ada yang bilang katanya sejarah itu pasti bakal terulang. Ya kita harus coba hal-hal buruk ini biar nggak terulang lagi. Kita belajar dari masa lalu, kita belajar biar rasisme ini nggak terulang lagi. Kalau dari Mas Ahmad gimana Mas? Menurut Dari aku bisa sih, jangan sampai hal yang pernah terjadi lagi. Kayak mungkin dulu kalau teman-teman inget tuh ada istilah musuh samping. Apa itu? Coba mungkin ada yang belum tahu. Tahu nggak Bang? Aduh nggak tahu lagi. maksud sampai tuh apa? Apa tuh? Ya, konflik Kalimantan sama Madura. Itu Dayak sama suku Madura. Itu kan awalnya pertikaian kecil kan, tapi melebar sampai ke sama-sama suku di Indonesia bahkan. kan kita suku. Mungkin kita bisa belajar dari yang udah ada buat menghindari hal itu terjadi lagi aja. Iya benar. Jadi ya intinya kesadaran diri nggak sih? Iya. Buat di masa sekarang tuh ya kita harus menyadari bahwa backgroundnya Indonesia tuh kan emang banyak sukunya, banyak budayanya ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dan beradaptasi aja sih. Gak ada salahnya buat mengenal budaya lain. Tapi tadi ingat kata mas-masnya, jangan meninggalkan identitas diri juga. Nah, kita udah bahas tentang manusia modern, manusia purba juga. Tadi kita sempat nyenggol manusia purba. Terus ternyata rasa intoleran itu bahkan udah ada dari dulu. Iya. Kita nggak bisa langsung membedakan kami atau kalian,
Ternyata kayak gitu nggak bisa. Kita tetap membutuhkan itu sebagai kebutuhan kita sendiri. Nah, semoga di episode ini nih, semoga di episode ini kita bisa apa ya? Sadar, kita bisa sadar Kita kalau sadar. misalkan Indonesia tuh emang terdiri dari suku, bangsa, dan budayanya kan macam-macam ya. Benar. Jadi ya kesadaran diri aja gimana kita bisa dengan baik memperlakukan orang lain, memupuk rasa toleransi, dan tidak meninggalkan budaya kita yang memang sudah dari kecil kan kita juga hidup di sana gitu. Betul. Jadi rasa intoleransi emang mau gimana pun kita tidak bisa, tapi kita cari ke arah yang lebih positif. Seperti itu. Oke, ini sekian dari Sinyal Motivasi dalam Siaran episode 29. Makasih dulu dong buat narasumbernya. Sih, makasih bintang tamu deh ya. Bintang tamu 2 orang. Terima kasih. Temen ngobrol. Teman ngobrol. Udah mau sharing-sharing nggak cuma tentang intoleran di Betul. zaman sekarang, tapi tadi kita udah sempat flashback juga dan juga bahas Ada ilmu mengenai baru. globalisasi juga. Tuh. Oh iya, ini mungkin sebelum ditutup, Betul. Oh, kenapa tuh? mungkin kalau ada yang salah dalam penyampaian, Benar. saya Klarifikasi dulu ya. Terima kasih dulu ya Oke. teman-teman. dan masalah Oke, mungkin oke. Mohon maaf. kami mohon maaf. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tadi kan isu rasisme ya. Bener sih. Sensitif. Sensitif. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih udah setia mendengarkan podcast Sinyar Motivasi. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye.